artinya sifat yang meniadakan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Ta'ala, yaitu sifat baqo. Artinya baqo ialah tiada berakhir. Berakhir itu kada pantas lawan Allah, lalu ditiadakan. Allah Ta'ala itu kada berakhir, maka itulah sifatnya Allah Ta'ala. Istilah lain kekal. Jadi wajib kita berkeyakinan Allah yang kita tuhanakan ini orangnya bersifat baqo. Artinya tiada berakhir. Artinya kekal abadi. Adapun yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita, itu pasti akan berakhir dengan kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Bila sudah ajal datang, pasti tepat waktu. Terlambat kada, kasungsungan kada, pasti. Maka dari karena itu Syed Osman Betawi, pengarang kitab ini, memberi nasihat kepada kita supaya banyak-banyak membaca istighfar di mumpung kita, pagi, sore, malam, dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca istighfar buat dirinya dan orang-orang Islam, muslimin dan muslimah, setelah sholat subuh sebanyak 27 kali, maka bihim yurhamun, orang-orang yang mengamalkan itu menjadi sebab turunnya rahmat. Bihim yurzaqun, orang-orang yang mengamalkan itu dengan sebabnya ekonomi jadi membagus, membaik, rezeki jadi lancar. Bihim yumqarun, sebab orang-orang yang mengamalkan itu tadi hujan, turun buah-buahan subur, tanaman-tanaman subur, perumahan subur. Habis sholat subuh 27 kali astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Dan kita semua dapat ijazah dari guru kita, habis zuhur, asar, ya kan, maghrib, isya, yang selain
kali subuh itu membaca 11 kali Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat 11 kali. Bahkan orang yang mengamalkan istighfar itu habis sholat asar sebanyak 70 kali amun hendak, tapi habis asar saja itu diampuni dosa dan kesalahan. Kalau inya kada berdosa, maka abah dan mamanya yang diampuni. Kalau abah dan mamanya kada berdosa, maka jiran-jirannya diampuni. Kita dapat keuntungan. Orang yang berbarat lawan kita pun dapat keuntungan. Jiran-jiran pun dapat keuntungan. Disebabkan kawan berbarat lawan orang yang ahli istighfar. Ketujuh minta ampun lawan siapa? Lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa membaca setiap hari sebanyak 25 hari Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbighfirli sebanyak 25 kali. Subhanalladzi la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbighfirli sebagai Subhanalladzi la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbighfirli 2 kali sampai 25. Satu orang yang mengamalkan di dalam sebuah rumah, maka rumah itu tidak akan ada bala dan musibah. Allah tidak akan mendatangkan bala yang ada bermanfaat kalau Rasulullah masih ada. Bila pun bala yang datang pasti semua ada manfaatnya. Namanya bala tapi hakikatnya nikmat. Allah tidak akan menurunkan satu bala yang kada bermanfaat selama orang itu masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari karena itu jadikanlah meminta ampun sebagai wiridan. Siang dan malam kada boleh kada terbaca istighfar. Bisa jadi lafaznya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa jadi lafaznya Rabbighfirli warhamni wadud dan lain-lainnya. Orang-orang yang
paling kada kalanya kena mati biar kada membawa pahala tapi kada berdosa, biar kada bersama lawan pahala tapi kada membawa dosa, pasti masuk dalam surga. Supaya perasaan bersalah dan suka membaca istighfar itu selalu ada dalam kehidupan kita, maka kita harus sadar kita ini manusia selalu ada dosa. Sebagaimana dosa adalah lapas, maka janganlah kita malapas lawan Yesus. Kita harus kada berhasil menghindari dosa, jangan memawakan kepala. Udah berusaha, udah begadang, berusaha, tapi tegawi ya Tuhan. Berusaha tegawi Tuhan. Jangan dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah mau ada bintang, mau ada bintang. Selama kita masih mau meminta ampun, selama itu Allah masih cinta kepada kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dan cinta kepada orang yang rancak bertaubat, artinya rancak bergawi dosa. Biasanya orang yang rancak bergawi dosa, iblis dengan mudah berkata menggoda, dari mana lagi taubatnya, nyawa dulu, bapak penyuruh, bantah pun bergawi, bantah pun bergawi, bantah pun bergawi, bantah pun bergawi. Utak kita nang umur kadang-kadang membujukan, lalu hampir bertaubat. Nah, maksud iblis ya hampir mingguan. Maka saat kita hampir malah mau datang. Allah yang maha pengasih memberi kata yuhibbut tawwabin dengan sigat mubalaghah. Allah masih mencintai dan selalu mencintai at-tawwabin, orang yang rancak bertaubat. Artinya apa? 100 kali lebih pun orang satu hari berdosa, Allah tidak pernah menutup pintu taubat bagi diri. Selama masih matahari terbit di timur, selama roh belum ke tenggorokan, dosa sebesar apapun masih gonol tumpang daripada parang. Sebesar apapun parang masih gonol tumpang daripada parang. Sebesar apapun dosa masih gonol ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan bakok. Kemudian kesempurnaan istighfar dan minta ampun, kita hendaklah berelakan lawan makhluk. Jangan pernah terwal, jangan pernah menyambung masalah. Terwalnya mengukur tanah seorang ikas mana, tanah orang ikas mana, pas sesuai sertifikat berarti kan ada. Jangan pernah menyambung buah. Kadang-kadang di dalam hidup manusia ini ada nanggung tanah seorang ibu,
warisan seorang diambilnya. Silahkan ngomong Bapak enggak, maka enggak dapat warisan, maka enggak bisa enggak dapat. Dengan beribu-ribu cerita dan alasan ingin mengesahkan lawan kita, intinya adalah berbagi. Jangan disambung lagi sudah masalah. Kita tahu memperpanjang ya masalah. Kita kadang hendak masuk surga tertahan-tahan hanya karena sekian tanah. Kita kadang hendak masuk surga tertahan-tahan hanya duit semiliar. Surganya di depan mata, kaki belum awal masuk gara-gara urusan duit saja. Nyaman di dalam surga daripada urusan duit saja. Dan berikan ramai. Kadang mati dulu memberikan. Emon 10 juta dulu ini nanti berikan 100 triliun. Yang baru. Tapi kita sudah ngomong, kita sudah berusaha, kita sudah berpanggil, hasil ini yang harus membunuhi kita. Dan kita tahu belangnya orang ini sampai mati dapat membunuh kita. Ya udah, bismillah. Kalau apalagi kita kamus-kamus, warisan biasanya hanya gara-gara ada hitam putih bakal lagi beli sana. Selama kita masih berbuat dan bakal lagi lawan di sana, karena urusan di akhirat. Selama lagi ke surga, gara-gara tanah sekilan lambat masuk surga, ada baik masuk nyata makan buah apel, baik masuk nyata makan buah durian, durian apel yang tidak pernah rasanya kita makan. Udah, inilah kenapa orang-orang soleh mereka mampu merelakan harta mereka diambil. Kenapa? Surga. Bingung kita sudah jadi. Dan lawan pas pulang belum. Harta udah, duit udah ada hak di situ. Bungulan dan mereka sudah diusahakan, sudah dipanderi, sudah bongkai tanah sertifikat, sudah habis tanpa tapi tetap berbuat-buat udah. Ya Allah, orang berhutang lawan kita sekalinya orang itu kepada sudah bayar. Ada seorang kira saya ini Jepang Bandung suara bayarnya cuma ingat sudah buktinya mana ya katanya aja kita makanan udah bayarin utang lawannya mana bayar pasti baru untuk makan dulu asal ada dalam kita jangan mau membayar itu kan dengan duit udah kita tapi ingat ya udah mau dikata apa lagi marah sih yang harus jangan menyambung keluarga, jangan menggonoli keluarga. Ya Rasulullah, akhlak budi pekerti. Orang yang anggap ulah haji, ulah umrah, mengadakan acara selamatan tujuan hanya satu, berrelaan. Tidak lain. Namun undang orang banyak nih, bah kesalahan berrelaan suruh orang makan, membalik kayaknya amplop kagak atau nomor 10. Yang penting ini nah seorang pulang ke tanah suci supaya sudah suci. Tidak lain. Undang perkawanan, undang patuh, undang keluarga,
bisa. Paling Bapak satu umat kita relalah kami sekeluarga doakan kami selesai. Memberi ke amplop adalah ini nanya imannya. Ada bang menuduh lah imannya. Berpikir mana bagi sanggup. Nampak satu jangan pernah kita mengganggu jiran tetangga kita, dan itu ciri orang Islam. Islam adalah damai dengan siapapun yang ada narkoba, dengan siapapun yang ingin membagi kebahagiaan, dengan siapapun yang ingin menaungi, siapapun jirannya dia selalu ingin membahagiakan. Kalau tetangganya merasa terganggu dengan caranya, dia ambil demi tetangganya bahagia. Itu orang Islam. Ada duri di tengah jalan dia cabut. Ada pohon yang kadang-kadang rantingnya mengganggu orang lewat, berapa kali pulang tuan guru terpacul gara-gara ranting pecungnya. Ingatkan. Rancak sudah ingin melihat daun-daunan latihan di atas atap kubur bertalang kurang yang mengganggu talang kurang keluar baju. Ini hendak jadi orang Islam. Al-Muslim, orang yang bujur-bujur Islam, man salimal muslimuna min lisani wa yadi Allah, yaitu orang yang awak muntung dan awaknya ada menyakiti lawan orang lain. Itu orang Islam. Ada kegampangan agama apa itu? Islam. Bila mengganggu karena Allah sehingga pokoknya kurang lemah, kurang garingnya mati. Mengenal sama Allah-Nya itu ada kayak gitu. Ada kayak gitu. Satu kurang. Nyetel musik, nyetel TV, nyaring terganggu. Ada itu orang Islam. Bapak antenan di pinggir jalan lalu lintas terganggu, kata itu orang Islam. Orang Islam orang yang tangannya, muntungnya kada pernah menyakiti orang lain, kada pernah mengganggu lawan orang lain. Bahkan duri yang ada di pinggir jalan yang cagar menyakiti lawan orang lain, inya ambil dan punya. Di antara dosa lawan Tuhan dan dosa lawan manusia, pilih. Kita berusaha mengkawal jangan berdosa lawan makhluk. Bukan berarti kita hendak berdosa lawan Tuhan, ada jangan berdosa lawan makhluk. Kenapa? Ngalih berelaan. Tak ambil duit masjid, duit siapa? Anak dan ampun. Jadi mudah-mudahan kepinginan-kepinginannya ada. Mbak biar ini tak pun ngomong lagi. Akhirnya ada penjalan. Kalau yakin Tuhan yang dikata tapi menjalan, nah bapak kan ada. Artinya dosa lawan orang nikah tapi ada. Paling mau lagi, mau anak. Mungkin karena berelang mau kuitan. Mengurangi dosa lawan makhluk tentunya memang mengurangi bergaul dengan makhluk. Sama takut ya sudah. Nah
tangga toko tuang nang di bawah siapa? Ya buyut di atas jatuh wih tangga tuh nih wah dia anu keluarga bentuk nang di bandara Pak mun kurang masih berdosa lagi seorang nang di bawah mengesahkan lakinya nang nomor 2 mengesahkan lakinya si kong mengesahkan laki udah engken jadi masih kong laki udah hubungan tapi bila berjalan dia bertahan nomor uangnya bunyikan lagi di lemah sin lagi disanggari tapi pinang bawis kaya parot nah jatah awal nang utang aku jangan berusaha sama yang kita dapat kerelaan kawan ini goreng berusaha menyolong mengakui 2 bulan ada kerelaan kamu dan pernah sekali bangun yang 3 di dalam kawanan pemasakan makanan nyaman berelakan mereka saling bersyukur mereka yang menjadi langsung itu kayaknya berelakan ayam ini langsung itu kayaknya menggarap ibu juga kalau masih jadi bila orang berelakan aku berani sih juga harus ya standar sih dengan keresahan lawan kuinan adanya hari raya Jepang rela kelawasan menggunung berdosa kita rela lawan lagi hari raya rumah sujud sekarang ini sokong setahun sekali 5 gunung sudah usahanya orang bilang bering juga perang di amalkan enggak cium tangan mati iya ini agama cium mati minta rela yang lah Masya Allah cakap kelengkai benar ini minta rela menginawainya namun ini sudah terperaya putih dan yang jadi jalan lagi sama-sama kita rela sini saja umurnya ini ada si kongkuring diranjang salah nggak begini lagi angkat menyuarakan sini yang minta rela aku dianggapnya sombong biar ini dia minta rela belumnya angkat paling pulang dan ini lagi tiap malam mana itu pasti bandir ya Pak atau barongan lagi misalnya apakah ampunnya mah terido sama ampun terido jadi minta ampun terido bentaran mati dia malam itu langsung surga tidak ada yang bisa menghalangi kenapa? Laki yang makanan meridai siapa lagi menghalangi dosa pian itu hancur kenapa jadi hancur? Karena Allah malah dia masuk ke dalam neraka kenapa? Ridhonya lagi bagaikan lautan najis kayak apapun yang jatuh ke dalam laut tidak merubah akan banyak laut tetap kawan dulu sebono apapun kotoran najis yang gugur ke dalam banyak laut silahkan bergugur asal jangan itu Jepang nanti kebo artinya ada merubah
amar ma'ruf nahi munkar, mengurangi perzinahan dan perselingkuhan. Kalau iblis menang, iblis kawan menggoda, pian lawan laki pian berani, terjadilah kena perzinahan. Bila sudah perzinahan banyak terjadi, apalagi terang-terangan dilakukan di pinggir jalan, tunggu kiamat sebentar. Ini amar ma'ruf nahi munkar supaya kiamat itu benar-benar. Susah mau. Sama kawali menggunakan sahabat bagi hadapan lagi ukur dingin kali empasan lagi ukur dingin di muka ukur ke mata lagi ada dunia yang lagi dapatnya ukur dingin sederhana, tapi dengan meminta ampun kepada laki, meminta ampun kepada anak, meminta ampun kepada kuitan, keselamatan pasangan. Itu namanya syukur. Nah, paling kadang kita menyadari sesadar-sadarnya kita banyak dosa. Lawan kita pasti berdosa, dan tandingannya kita tidak berdosa. Rasulullah manusia sempurna yang kada pernah menyakiti ibu. Rasulullah kada pernah membebani ibu. Bahkan ketika hamil, ibu beliau pun tidak pernah merasakan beratnya kandungan. Dan sepertinya beliau tidak pernah merasakan hamil. Seandainya men itu terus menerus, Sidin kada percaya diri Sidin hamil, karena men putus pertanda bahwa hamil ada di dalam awal. Allah. Setiap malam selalu kabar gembira datang dari para nabi bahwa orang yang dalam kandunganmu hai Aminah adalah nabi akhir zaman, nabi paling hebat. Datang lagi nabi yang lain, wahai Aminah jangan sedih, nanti engkau gembira, anakmu ini nanti yang bisa bersyafaat di negeri akhirat. Datang lagi nabi yang lain selama 9 bulan. Siti Aminah tidak pernah merasa sedih. Kenapa? Karena kabar gembira siang dan malam selalu datang kepada beliau. Padahal 2 bulan setelah kawin ini beliau ditinggal oleh suami beliau Abdullah, dan itu pun kejadiannya meninggal suami di kota Madinah Al-Munawwarah. Kada di pangkuannya Siti Aminah, kada di samping Siti Aminah, meninggal ketika Abdullah berangkat ke Madinah mau membeli kurma mewah yang nyaman buat nanti disuguhkan kepada tamu-tamu yang datang ketika bayi ini lahir. Persiapan Abdullah sudah matang, beli kurma di kota Madinah, dibawa pulang ke kota Makkah, nantinya disimpan. Saat bayi lahir, keluarga yang datang akan disuruh dihidangkan kurma-kurma yang nyaman itu. Namun sakit menimpa beliau di kota Madinah, beliau pun meninggal. Bala yang begitu besar, orang yang sangat dicintai Siti Aminah 2 bulan berkumpul meninggal dunia. Kesedihan tidak mampu menembus hati beliau karena ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada yang menghibur hati beliau. Siapa dia? Para nabi, para rasul, memberitahu akan kehebatan bayi yang dalam kandungan Siti Aminah.
maaf diam 1000 bahasa Siti Aminah. Kasihan sama anak yang dicintai lahir kagak melihat abahnya sendiri. Hari demi hari, kalau umur itu sudah menjelang 6 tahun, pertanyaan diajukan terus oleh Rasulullah SAW. Terungkaplah rahasia yang terpendam. Namun rahasia yang terpendam, cerita meninggalnya Abdullah di masa lalu tidak pernah menyakiti hati Aminah. Kenapa? Kata Rasulullah SAW. Bahkan apa keperluan Rasul yang jadi pikiran sekarang? Bagaimana cara membahagiakan anak ini yang jadi pikiran sekarang? Aminah pun berkata, ayahmu telah meninggal. Kenapa, Mak? Abah ikam pulang ke Madinah. Bah Sidin ke Madinah menukar kurma. Sadar engkau nanti lahir dan itu kurma dihidangkan kepada orang-orang yang datang. Imbah itu paman, Abah ikam sakit di Madinah. Di sana sebuah rumah keluarga dipelihara, meninggal di sana dan kemudian di sana. Secepatnya ulun minta bantuan dia. Ulun ingin pergi ke Madinah. Rasa ada pantas ulun kadang menjadi Abah meninggal karena Abah pergi ke kota Madinah karena ulun. Maka ulun harus ziarah ke sana. Sebuah kerinduan yang mendalam memang sudah ada di dalam hati Aminah. Rindu kalau ingin melihat kubur sang suami. Permintaan sang anak pun sudah terwujud. Berangkatlah 3 orang ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sampai di sana ziarah, bertemu dengan keluarga, pulang di tengah jalan ibu jatuh sakit. Ibu pun meninggal dunia di kota Arafah. Di sana Aminah dimakamkan. Rasulullah pun berkata kepada Allah, ya Allah, siapa lagi yang mengganti ulun? Abah kata, mama kata. Ummu Aiman menangis meneteskan air mata. Wahai anak yang yatim, yang tidak punya ayah dan mudah-mudahan Allah yang memelihara dan mengganti engkau. Kemudian pulanglah ke kota Mekah, dipeluk oleh sang kakek Abdullah. Rasulullah gak pernah menyakiti siapapun, malah semua sayang sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah. Satu bayi yang gak pernah menyakiti orang. Kita ya Allah, lahir aja sudah 15 bulannya operasi. Kasihan kita membaca aja dunia. Karena kalau bila ada operasi mati, mau kada mau lupa. Lahir aja minta 15 juta. Belum lagi ketika kita mungkin karena masih bayi menangis karena pernah berhenti, sudah dibisai tetap menangis, sudah diberi susu tetap menangis. Ya Allah, sehari demi sehari rasanya wajar dari banjar kita info kuitan kita sampai lemah sana takkan terbalas lagi kebaikan ibu hanya maaf dan minta cium anak beliau, tulus meminta ampun dan maaf kepada beliau, mohon agar Sidin ridha kepada kita dunia dan akhirat. Memang orang tua kasih sayangnya terus. Ya Allah, kada pernah meminta apa-apa, padahal yang beliau berikan sungguh seandainya dunia dan isinya kita berikan belum terbalas kebaikan. Begitu juga seorang suami
yang mencarikan nafkah halal, berangkat pagi kadang pulang sore, banting tulang peras karina, menjaga kehormatan istri dan mendoakan setiap waktu dan saat, maka ada salahnya minta ampun, minta ridho. Maka mohon babi pilihan, mudahan kita kada banyak dosa orang. Mudahan ampun dosa lawan Tuhan cukup di jamban pun kita minta ampun, Allah langsung ampuni. Walau kita ucap dalam hati, ya Allah ampuni gua tapi hati, jangan sampai sombong. Oh jangan kawan dalam misi astagfirullah. Mau kita tahu kalau menangisnya jangan menangis. Ini mata tersayang perlu suci-suci ini kawan yang kita sabar. Tapi sedih jalan bisa halim, hanya melihat kadang-kadang bisa berdiri itu orang yang dibukakan hijab telah melihat kisah tulangan Rasulullah dari lahir sampai seterusnya. Masya Allah, bukan menangis sedih yang keluar, tapi menangis realnya. Kurang datang hati, bukan bertangisan, malah menangis sedih kan? Apa pun ada dosa tangan lagi. Apa menangis itu biasa saja. Wajar kita menangiskan air mata. Kalau demi Rasulullah ada air mata. Satu tetes yang keluar karena rindu dengan Rasulullah, satu tetes yang keluar karena keingatan dengan Rasulullah, jadi telah. Amin. Nah jadi bahwa nanti ada sing matian itu Allah. Adapun kita di mana mati berarti sana kita apa? Jangan diisi dosa. Lawan siapa kamu tahu lawan makhluk yang berdosa. Udah, wah doakan belum doakan yang sama-sama kita berdoa. Bagaimana jangan kami banyak dosa lawan makhluk pun lawan Tuhan gampang urusannya. Detik terakhir kita kehabisan kita minta ampun Allah mampuni. Tapi mau lawan makhluk, panggil duit kurang, tak korupsi duit kurang, tak sakiti awak kurang. Ayo kita ada minta ampun mana? Maka kena kisah siapa membuat barang di atas kuda sampai kuda tersiksa, dia akan menuntut nantinya. Siapa menyaung ayam sampai berlupa, sampai berdarah, karena di akhirat ini menuntut minta disawang juga. Siang ayam berluka-luka, ada suami bawa ke rumah sakit. Siapa membarati sapi dapat 70. Pakai gerobak, mandi angkut misalnya kulkas 3 biji, TV 3 biji, orangnya singkong, berjalan mulai bersungai ke Banjar. Ya Allah, sapi kesian guling kepalanya kayunya, jika dibuang ada, dimakan ada, diminumi ada, masya Allah. Ini emang ya. Mun sudah sapi itu kita sakiti, kamu minta ampun sapi. Pengen minta ampun bilang sapi pasti menolak karena ini pasti ini. Kalau pernah sapi itu tumbuh, ya apabila menyembelih ayam, ladingnya tumpul, menyembelih sapi, ladingnya tumpul, di akhirat cengeng mata sapi 5 kali gaya sudah ada pada juga parang tidak ada serumpul diulasakan menyembelihkan sapi. Mati sapi tidak lagi tuntutnya
besi, ada kuning, ada besi, plastik, ada kuning. Besi tadi kan, besi. Ini benda keras. Allah yang menyuruh. Belum sekali suruh aja pakai bulu sapi mandinya. Nah, selama ini sekolah ini ya Allah. Mulai jam 6 pagi sampai orang kulit sembahyang kali raya kita itu di rumah masih dibikin sakitnya provinsi ya penyanyi sampai lah di bawah rumah itu sampai orang meninggal mereka makan niatnya nak makan sampai kenapa bila kamu datang berduduk di masjid disuruh makan ini ya penyanyi lagi sakit kamu di sini deh. Ya Rasulullah. Dituntutnya karena tidak salah. Dituntutnya bumi menuntut. Kita nyaman-nyaman berbuat maksiat di muka bumi, bumi sakit hatinya, sangkal hatinya, masuk kita dalam kubur, digapitnya. Setiap orang yang masuk ke dalam kubur pasti digapit bumi, mau baik mau kalah tetap digapit bumi. Cuma nak ada baik gapit mual. Tapi nak baik gapit nyaman. Semua artinya kalau orang saleh orang baik-baik meninggal dipeluk oleh bumi karena bumi berterima kasih badannya belakangnya dijadikan untuk tempat berbuat. Tapi bila orang berdosa dipulang-pulang untuk orang lagi bumi lawas semarang mau misalnya masih bagian dua mematikan yang agaknya harus biasanya bukan akhirnya kok. Nah, jadi mengkawal binatang bahari ada kisah kurang tuh kenapa kawin akhirnya kasih sekalinya telah menelaah isi keledai rupanya keledai itu mengiakan tutuinya materi apa kasih kawinannya hamil pegang dua apa sampai mengatakan di hati keledai selamat dengan mengerti karena mungkin tersentuhnya tidak boleh ada itu tambahan boleh dipakai Muhammad kelas besar mau judulnya ada itu dari sultan ada kejadian lain maka sekalian tidak ada sampai ada istilah apa? Ayam digawe. Ayam digawe. Ujiak ayam. Gak ada tunjuk ini yang kawin ini digawe. Jauh memang. Yang disuruh Tuhan. Yang disuruh Tuhan sampai nyuruh ayam. Lo tadi nyuruh itik. Tapi ada manusia itu ada maaf minyak kalau mungkin orang Arab bilang sifat artinya kebinian lawan kebinian yang sama ada
lucu juga. Mencari apa? Jangan sama bahagia pada. Tapi dilakukan nih, coba ini loh pembagian. Maksudnya kali ini loh. Bila kamu lucu lagi bisa merawat. Untuk bisa mengenai Unda dia bisa merasakan ini mulai Unda seakan dimakan kenapa nyawa situ memasukkan Anda ada rindu dia bisa menyanyi ya ini bisa membantu kayak itu udah karena kita kawal ada berusaha dengan sampai orang-orang soleh dulu ngomong jaga awal aku tidak mengenal orang tidak mengenal aku hanya kenal Allah dan Rasul. Kenapa? Takut berdosa saja karena apa? Dosa orang makhluk di Allah. Dan mudah-mudahan kita selamat dan dunia